Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, pasangan Titi Kamal dan Christian Sugiono lagi-lagi diterpa isu keretakan rumah tangga. Publik dan netizen pun auto teringat pada peristiwa 2 tahun silam saat Christian Sugiono alias Tian dikabarkan selingkuh dengan lawan mainnya di sebuah sinetron Hana Hanifa. Instagram Tian sempat digeruduk warganet dan fans Beratikam karena tak rela artis idola mereka dihianati suaminya. Lantas sekarang, siapa wanita yang berhasil menggoyahkan kesetiaan Tian pada Titi? Mengenai tentang gugatan cerai, Titi Kamal ini sudah Bapak sudah masuk atau belum? Tidak ada tuh, tidak ada yang nama yang saudara sebutkan itu ya. TK sama C itu nggak ada. Tak banyak menggelontorkan narasi bantahan di media hiburan dan sosial, Tikam dan Tian menunjukkan keharmonisan rumah tangga mereka lewat sejumlah foto dan video mesra di akun medsos masing-masing. Para Gen Z mungkin banyak yang tak tahu, cinta Tikam dan Tian sudah terjalin lebih dari 1/4 abad. Mereka menikah pada 9 Februari 2009 setelah 10 tahun menjalani masa pacaran. Alhasil, sudah 26 tahun Tikam dan Tian bersenyawa dalam satu nafas cinta. Ikatan cinta mereka semakin kuat setelah hadir 2 buah cinta. Tapi selayaknya pasutri lainnya, pernikahan Tikam dan Tian juga tak luput dari riak-riak percekcokan. Namun mereka berhasil mengatasinya. Kita kan pacaran 10 tahun. Berarti 10 tahun. Per setahun itu putusnya ngomong putus berapa kali ya? 10. Masalahnya Titi yang sering ngomong putus, jadi gue gak pernah ingat. Kenapa kok aku yang ngomong putus? Ya mana gue tahu. Enggak, kamu lihatnya kenapa? Siapa yang paling bucin? Siapa yang paling sering mengalah? Siapa yang paling manja? Siapa yang paling kangenan? Siapa yang paling sering marah? Siapa yang paling susah diajak jalan? Siapa yang paling cemburuan? Siapa yang udah ngebet nikah? Sebagai couple goals, kemesraan Tikam dan Tian di media sosial tak luput dari sorotan psikolog Lita Gading. Seperti pasangan Deddy Corbuzier dan Sabrina Hairunisa, Raisa dan Hamis Daud, atau Angbin Rishi dan Adly Fairuz yang sebelumnya getol pamer kemesraan di media sosial. Lita Gading mengistilahkan kemesraan itu sebagai kebahagiaan semu untuk menutupi konflik di belakang kamera. Kebanyakan yang mereka expose dengan keromantisan dan bla 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 itu adalah kebahagiaan semu, guys. Kebahagiaan yang ingin divalidasi oleh orang lain. Padahal sebetulnya mereka retak hatinya, kosong. Faktanya pernyataan dan analisa Lita Gading bukan tanpa sebab. Kamuflase kemesraan Deddy Corbuzier dan Sabrina Hairunisa, Raisa dan Hamis Daud, juga Angbin Rishi dan Adly Fairuz terbongkar di pengadilan agama. Namun sejumlah netizen berharap Tikam dan Tian sekali lagi bisa mengatasi perhara rumah tangga mereka. Pasalnya rumah tangga Tikam dan Tian tak pernah diterpa isu kesenjangan ekonomi, cekcok nafkah bulanan atau KDRT. Rasa cinta ini takkan berakhir, takkan terhapus waktu. You're my love, my life, my bikini. Kita coba rajut lagi hancurnya kita kemarin, kita coba benerin lagi nih yang udah pecah nih gelasnya gitu. Kita coba jalanin lagi masa depan gitu. Sampai detik ini, sampai 2025, setiap aku achieve sesuatu yang aku rasa itu memang sudah takdirnya.
sudah lah ya, kita nggak usah terlalu mencampuri karena yang tahu adalah mereka. Kita sebagai penonton saja, kita sebagai orang luar yang mengkhawatirkan kondisi mereka. Ketika Titi Kamal dan Christian Sugiono diterpa isu tak sedap ihwal bahteranya, pasangan pengantin yang baru sebulan menikah, Amanda Manopo dan Kenny Austin, tiba-tiba memberi pengakuan mengejutkan. Ihwal adanya serangan tak kasat mata yang diduga diarahkan seseorang untuk menggagalkan pernikahannya. Serangan tak kasat mata itu kabarnya dirasakan Amanda dan Austin jelang pernikahan. Keduanya bahkan sempat didera perasaan tak menentu hingga kerap berselisih. Tapi beruntung, sejoli ini akhirnya sukses menggelar pesta pernikahan yang amat private dan syarat gelimang kemewahan. Agak sedikit riskan juga, soalnya waktu dulu tuh pernah dikasih makanan terus kayak dipelet. Dia nggak cerita sama aku karena dia selalu ngomong gini, Bu, ibu itu kan setiap hari kan selalu ngelihat mereka. Jadi kalau aku nanya-nanya hal-hal gini ke ibu tuh, aku nggak mau bikin ibu capek gitu. Sejak isu tersebut berhembus, tim kami berusaha mengkonfirmasi semalam kepada pemeran utama sinetron Cinta Yasmin ini. Namun, Amanda tampaknya ogah membahas isu yang sulit diterka akal sehat. Ada serangan bisnis lagi ya? Jadi semangat nggak sih? Ya semangat terus emang dong. Masuk sekarang ya MBG Harus ya? dong. Jika benar serangan tak kasat mata ini terjadi pada Manda dan Kenny, spekulasi pun beredar di kalangan netizen. Bisa saja pernikahan yang terkesan cepat dan mendadak tanpa melalui proses pacaran yang lama ini rupanya memantik api kecemburuan hingga ketidaksukaan dari seseorang, termasuk para haters Amanda maupun Kenny. Nggak ada apa-apa, aman. Banyak yang merayakan kita, banyak yang merayakan dan banyak mendoakan, dan aku rasa semuanya positif juga. Jadi ya kita berharap doa-doa baik itu ya beserta sama kita semua, dan aku juga berharap doa itu juga balik ke kalian semua yang mendoakan. Dugaan lainnya bisa jadi ada pihak-pihak tertentu yang tak suka atau menerima jika Amanda kemudian harus memilih Kenny sebagai pendamping hidupnya. Pasalnya, jauh sebelum keduanya beradu akting dan menemukan chemistry lewat perannya di sinetron Cinta Yasmin, tak pernah ada tanda-tanda jika keduanya akan menikah pada 10 Oktober 2025. Rasa ketidaksukaan pada sejoli ini bersatu itulah yang membuat pihak-pihak tertentu berusaha memisahkan Manda dan Kenny. Aku rasa ya berarti Kenny yang jodoh, apalagi kan ini pernikahan pertama dan pastinya yang harus yang terakhir. Sukses menekuni karir di dunia seni peran tak lantas membuat semua orang suka pada capaian Amanda maupun Kenny. Apalagi secara pribadi, Amanda kerap mengaku tak punya banyak sahabat. Ia mengaku sulit memiliki sahabat dan orang-orang dekat yang begitu dipercayanya. Apalagi ia punya pengalaman buruk di masa lalu dengan teman atau sahabat yang pernah mengkhianatinya. Selain terkesan introvert, di mata sahabatnya, Amanda hanya bisa bercerita masalah pribadi ke teman-teman dekatnya saja yang diyakini bisa menjaga rahasia. Dia belum cerita ya, ntar aku tanya deh. Belum update itu anak. Lah, orang nikahan Kenny aja gue kaget, ya kan? Tapi ya udah. Boleh jadi sikap serba tertutup itu membuat beberapa orang yang membenci Amanda meluapkannya dengan cara-cara di luar Nurul. Tapi meski begitu, baik Amanda maupun Kenny tampaknya tak mau gegabah, menuduh hingga mengarahkan kepada seseorang. Apalagi serangan syarat tak kasat mata ini sulit dibuktikan secara fisik maupun nalar. Lantas bagaimana Amanda dan Kenny membentengi serangan tersebut hingga akhirnya sejoli ini bisa keluar dari ujian syarat dunia mistis ini?
Bapa kami ada di surga, dikuduskan kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami. Paling enak ada, udah berlalu lah. Saya Kristen, saya percaya kalau misalnya Tuhan akan selalu ngelindungi. Pokoknya sehat-sehat, sukses terus. So far oke-oke aja gitu. Kan ada yang jagain, pakai drone gaib. Lepas dari serangan tak kasat mata yang sempat menjadi ujian cinta Manda dan Kenny, toh nyatanya pasangan pengantin baru ini kini tengah menikmati masa-masa bahagia sebagai sepasang pengantin baru. Apalagi pada saat sejoli ini mengucap janji setia sehidup semati di hadapan pendeta. Baik Manda maupun Kenny sama-sama menangis sebagai ungkapan kasih sayang yang tulus. Untuk melengkapi kebahagiaan baterainya, bahkan sejoli ini tengah mempersiapkan untuk segera memiliki momongan. Lantas benarkah sejak menikah, Amanda dan Kenny sudah menemukan arti kasih sayang yang sesungguhnya? Nunda momongan nggak? Nggak ada yang nunda-nunda, pokoknya semuanya. Supaya ada pulang-pulang sama pulang dadah. Happy banget ya, siap ya, dadah. Assalamualaikum. Udah assalamualaikum.